Sekolah Satu Atap Ondo-Ondolu, Dusun Batui 5, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Timpangan pendidikan memang sangat terlihat ketika kita mencoba membandingkan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur ya. Indonesia itu indah, dari Sabang hingga Merauke. Tetapi di balik keindahan itu, ada cerita yang tidak selalu seindah panorama. Coba bayangkan, ada dua anak di Indonesia. Yang satu tinggal di kota besar, bangun pagi, sarapan, lalu berangkat sekolah dengan mobil, terus belajar pakai laptop, koneksi internet cepat, dan juga guru-guru yang berkualitas. Sementara yang satu lagi tinggal di daerah yang terpencil, jalan kaki belasan kilometer, melewati hutan atau sungai, ke sekolah yang atapnya bocor, bangkunya reot, dan kadang gurunya tak datang. Keduanya sama-sama anak Indonesia, tapi akses mereka terhadap pendidikan jauh berbeda. Ini bukan soal siapa yang malas belajar atau siapa yang lebih pintar, ini soal kesempatan yang tidak setara, dan inilah yang kita sebut sebagai ketimpangan akses pendidikan. Dan disinilah peran penting manajemen kebijakan publik, karena bicara pendidikan bukan cuma soal sekolah dan juga buku, tetapi soal keadilan sosial dan masa depan bangsa. Nah, sayangnya kenyataannya masih jauh dari harapan ya teman-teman, yang dimana banyak anak-anak yang memang sudah memiliki akses untuk sekolah tuh sudah bagus gitu ya, dimana mereka bisa menggunakan laptop dengan mudah, terus juga akses wifi yang memang super cepat gitu, tapi juga banyak anak-anak yang memang harus rela berjuang gitu buat ke sekolah tuh dengan berjalan belasan kilometer, harus menyeberangi sungai gitu, hanya untuk bertemu guru-guru mereka dan sekolah di memang tempat yang belum layak gitu. Nah, berikut data yang membuktikan bahwa skor PISA di Indonesia tuh terus menurun gitu. Nah, 41% siswa itu mengalami bullying di sekolah. Belanja pendidikan di negara Indonesia ini masih kalah gitu dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Tandanya, Indonesia ini masih banyak PR gitu kalau misalnya di dunia pendidikan. Apa penyebabnya? Banyak banget. Tapi yang paling utama adalah letak geografis. Sekolah di daerah terpencil sering kekurangan guru, listrik, dan bahkan bangunan yang layak. Kedua, faktor sosial budaya. Masih ada tradisi yang menganggap anak perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, bahkan ada yang dinikahkan muda. Yang ketiga, kesenjangan teknologi. Akses internet dan perangkat digital belum merata. Belajar daring, mimpi bagi sebagian anak di pelosokan. Keempat, fasilitas SDM. Jumlah guru belum cukup, kualitas mengajar pun tidak merata. Sarana belajar seperti perpustakaan dan lab juga minim. Nah, lalu apakah pemerintah itu diam saja? Tentu tidak. Jadi, pemerintah itu sudah membuat beberapa program penting untuk mengurangi ketimpangan pendidikan. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu ada wajib belajar 13 tahun. Nah, program ini tuh memastikan semua itu anak bisa sekolah dari SD sampai SMA tanpa harus berhenti di tengah jalan. Nah, tujuannya itu agar pendidikan itu bisa diakses oleh semua, bukan hanya yang tinggal di kota saja. Terus yang kedua itu ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Nah, bantuan uang sekolah itu untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Nah, dengan bantuan ini mereka itu tetap bisa sekolah tanpa takut soal biaya. Nah, yang ketiga itu ada guru garis depan. Nah, guru garis depan ini dikirim oleh pemerintah untuk ke daerah terpencil agar anak-anak di pelosok itu tetap bisa belajar dari guru yang berkualitas. Nah, yang keempat itu ada digitalisasi sekolah. Nah, sekolah-sekolah itu mulai dibekali tablet, jaringan internet, dan perangkat belajar digital supaya semua siswa itu termasuk yang di desa bisa belajar dengan teknologi yang sama seperti di kota. Nah, dari keempat ini tuh, semua ini tuh tetap perlu pengawasan dan pemerataan yang nyata supaya enggak cuma bagus di atas kertas saja, tapi benar-benar terasa sampai ke pelosok negeri. Solusinya harus melibatkan semua pihak, mulai dari pemerataan guru, pembangunan infrastruktur, pelatihan teknologi, dan peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia, bukan hanya mereka yang tinggal di kota besar, melainkan di daerah terpencil juga harus lebih diperhatikan. Yuk jadi bagian dari perubahan mulai dari diri kita.
untuk Indonesia yang lebih adil dalam pendidikan. Terima kasih.